Shalom, selamat pagi. Sekali lagi Shalom GKNS. Shalom. Oke, mari pagi hari ini kita mau sama-sama bangkit berdiri, saudaraku. Pagi hari ini, mari sama-sama kita mau arahkan hati kita. Kita mau arahkan pikiran kita, mata kita hanya pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, pagi hari ini kami bawa kembali hidup kami Tuhan. Kami bawa sembah pujian kami buat Engkau Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan buat semua kebaikan. Kami mau datang padamu Tuhan dengan seluruh hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami gak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, apapun Tuhan yang kami alami, apapun yang terjadi Tuhan di dalam bumi ini Tuhan, tapi kami mau tetap katakan, kami mau percaya bahwa Engkaulah Allah Immanuel. Engkaulah Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you. Kami mau datang padamu Tuhan.
Bila kami datang padamu Tuhan, Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kaulah harapan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan dengan imanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Immanuel. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Immanuel, Kau yang selalu kuatkan kami. Kau beri kemenangan, Kau beri kemenangan. Sebab Kau beserta kami, kami takkan takut, kami takkan goyah. Engkau beserta kami Tuhan. Kematian untuk menghidupkan kami, memberi kekuatan.
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Terima kasih. Amin. Kami nyatakan lebih lagi Tuhan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Amin. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, Kaulah Allah Immanuel. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Kau Allah yang selalu ada bersama kami apapun musim dalam hidup kami, apapun kondisi keadaan saat ini yang terjadi. Kami percaya Kau tetap bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kau berikan kami hidup, Kau berikan kami kemenangan, Kau berikan kami kekuatan baru Tuhan untuk menghadapi segala perkara Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Siapa yang percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang sungguh baik? Amin. Yang percaya Allah yang kita sembah Allah yang sungguh baik, sama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita menyatakan bahwa Dia yang mati bagi kita, Dia yang bangkit bagi kita. Sama-sama kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah kenanganku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah
kuasa yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kenal, katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. Sama-sama kita tunjuk saudara-saudara kita, amin. Jesus, He's so good to you and me. He's so good. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Haleluya. Jalan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau sungguh baik dalam hidup kami. Sungguh hanya karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, kami hidup. Kami dipenuhi sukacita. Kami dipenuhi damai. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, aku hidup Tuhan. Karena salibmu, aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, inilah sembah kami. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Telah Kau buktikan Tuhan melalui sebuah pengorbanan-Mu Tuhan, melebihi emas dan perak Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan. Itulah bukti akan kasih setia-Mu yang Kau nyatakan ya Tuhan di dalam kehidupan kami semua Bapa. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, tiada tahta, tiada harta Tuhan, bahkan tiada apapun Tuhan selain kami membawa pujian kami, sembah kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi satu Tuhan persembahan yang harum, yang wangi, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa terima kasih, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kami telah dibasuh oleh darah-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Bapa, kami berkenan hadir Bapa, datang sujud menyembah kepada Engkau. Kiranya Engkau menerima setiap pujian syukur kami, sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah waktu ini Tuhan, singkat ini Roh Kudus, urapi kami semua. Kami boleh Tuhan mendengar setiap firman-Mu. Tolonglah Tuhan, bukakan pengertian kepada kami semua. Kami mohon berkat pimpinan-Mu. Kami serahkan semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang diberkati Tuhan, kita sambut katakan amin. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik buat kita semua. Ya, bahwa kasih setia Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Selama matahari masih bersinar, Tuhan akan buktikan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka apalagi hal-hal yang lain. Amin. Yang terbaik itu artinya Dia mau mati untuk kita semua. Dia mau menjadi anak domba yang disembelih, dan darahnya tercurah bagi setiap suku, kaum, dan bangsa, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini, maupun semua jemaat yang nanti akan mengikuti ibadah streaming. Biarlah pada saat ini jemaat yang Tuhan kasihi, sepantasnya lah, sewajarnya lah, seharusnya lah, kalau kita mendengar kata balas budi, itu adalah hal yang baik. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa membalas 100%. Ya, kalau ada orang yang menolong kita, ada orang yang mengasihi kita, mungkin kita nggak bisa membalas 100% seperti demikian. Tetapi kita bisa membalas dengan sikap kita, dengan hati kita, dengan respon kita, dengan doa kita, sebagai rasa terima kasih kita. Ya. Nah, sepatutnya itulah yang semestinya kita lakukan.
ya, kepada sesama kita, terlebih lagi kepada Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini ketika saya mau membawakan firman Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan mau ingatkan buat kita semua. Kita itu berarti saudara dan termasuk saya pada saat ini. Jemaat yang Tuhan kasih, temanya kita bisa lihat, kita baca apa di sini? Air susu dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Ayatnya ada di dalam Maleakhi 3, ayat yang 13. Mungkin ketika baca ini langsung terkejut, langsung, wah ini firman apa ini? Ya, karena kalau nanti buka ayatnya di sana, jelas firmannya di sana berkata, Tuhan berkata kepada umatnya, khususnya kepada para imam, ya, kamu kurang ajar terhadap aku, ya, kamu kurang ajar terhadap aku, demikianlah firman Tuhan. Dan kita nanti akan baca selanjutnya, nanti jemaat bisa baca semua di dalam Maleakhi ini. Tapi satu hal, mengapa Tuhan begitu keras menyampaikan firman ini? Tidak pernah ada seorang yang sampai berkata kepada seseorang, kamu ini kurang ajar. Kalau orang itu benar-benar tidak membuat sesuatu yang sangat melukai dan mengecewakan hati seseorang. Kalau ada seseorang sampai mengatakan, kamu tuh kurang ajar kepada aku. Ya. Atau kalau kita berbicara kepada anak misalnya, ya, kamu kurang ajar. Itu berarti ada sesuatu yang sangat melukai hati orang tua. Itu sangat mengecewakan hati orang tua. Begitu. Ya, saudara dan jemaat yang Tuhan kasihi, jangan terlena ya dengan satu hal yang seolah-olah di zaman perjanjian baru itu Tuhan itu penuh kasih. Ya, kasih Tuhan tidak bisa digugat. Ya, kasih Tuhan itu absolut. Ya, tetapi Tuhan itu sama seperti kita, karena kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan punya sebuah emosi. Tuhan bisa tertawa, Tuhan bisa menangis, Tuhan bisa sedih, bahkan Tuhan juga bisa marah. Ya, tetapi marahnya Tuhan itu adalah marah karena kasih. Marahnya Tuhan itu karena Tuhan itu ingin supaya setiap umatnya ini berbalik dan bertobat. Itu sebuah tujuannya. Beda dengan sebuah marah untuk menghancurkan, sebuah marah untuk menjatuhkan. Ya, dan disinilah yang Tuhan sedang lakukan kepada umatnya. Jemaat yang Tuhan kasih, kalau nanti baca di dalam kitab Maleakhi ini, sebenarnya di sini ditekankan kepada selain kepada umat Tuhan, yang paling khusus adalah kepada imam, kepada para imam. Karena Tuhan sangat menegur dengan keras kepada para imam. Para imam adalah orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, melayani meja, melayani segala suatu hal yang dibutuhkan. Ya, tetapi kalau kita renungkan di zaman perjanjian baru ini, di dalam Petrus di sana dikatakan, kamu adalah imamat yang rajani. Kita ini adalah imam-imam yang telah dipanggil oleh Tuhan. Katakan amin. Kita telah ditebus oleh darahnya, dan kita ini semua menjadi imam di hadapan Tuhan. Kita menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ya, bukan pelayan sebagai sebuah status saja dalam sebuah jabatan, di dalam sebuah organisasi gereja. Tetapi kita ini secara rohani memang kita dipanggil menjadi imam. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan di dalam Wahyu di sana dikatakan bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun damai, Tuhan akan menyiapkan kita menjadi imam-imam dan raja-raja di bumi ini. Katakan amin. Kita akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi ketika kita membahas firman Tuhan ini, teguran-teguran yang keras kepada imam, para imam ini, itu biarlah itu kita lihat kepada diri kita. Kita introspeksi kepada diri kita. Ada hal-hal apa yang sebenarnya Tuhan tidak berkenan. Sampai-sampai Tuhan menyampaikan sebuah statement. Ya, kamu ini kurang ajar. Kamu berbicara ini kurang ajar. Begitu. Jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam kata-kata awal, di dalam Maleakhi, ya, di sana Tuhan berkata, kata-katanya indah sekali, dibuka dengan sebuah kalimat, aku mengasihi engkau, aku mengasihi kamu. Itu satu kata-kata firman yang dititipkan kepada seorang nabi kecil bernama Maleakhi. Sampaikan firman Tuhan, aku mengasihi kamu, aku mengasihi engkau, hai Yakub. Ya. Jemaat yang Tuhan kasih,
Kalau kita lihat apa itu air tuba? Tuba itu sejenis pohon, daun-daunnya ya. Yang diambil itu adalah dari akarnya itu, yang paling banyak itu di kulitnya. Itu ada sebuah zat racun yang bisa memabokkan. Biasa zaman dulu itu kalau ngambil menangkap ikan, maka di sungai itu di sini ditumbuk akarnya, kemudian dikeairkan dan mengalir. Nanti berapa lama ikan-ikan pada mabok semua keluar dan dipanen seperti begitu. Bahkan yang sekarang lebih banyak digunakan untuk serangga-serangga, ya, untuk insektisida seperti demikian. Dan rasanya pahit. Ya, makanya kenapa ada istilah peribahasa air susu dibalas air tuba. Susu itu satu yang sangat bergizi, yang sangat enak, menyehatkan akan badan. Tapi tuba itu pahit, ya, satu hal yang pahit. Ya, makanya air susu dibalas air tuba. Kita berbuat baik kepada seorang, tapi orang itu membalas dengan sebuah hal yang jahat, yang melukai, yang mengecewakan. Jadi jangan aneh, Tuhan pun mengalami hal itu. Tuhan pun mengalami hal-hal yang pahit dari umatnya. Ya. Tapi hal yang luar biasa, kalau kita melihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam Maleakhi ini, Tuhan mengawalinya tidak dengan sebuah hal yang bagaimana, tapi dia menyatakan ini yang disebut kasih yang absolut. Setelah saya lihat apa Tuhan akhirnya menjadi ingkar janji dengan kasihnya, apakah kasih Tuhan akhirnya menjadi kasih yang luntur? Ya, setelah saya perhatikan di dalam kitab Maleakhi ini, ternyata kasih Tuhan itu luar biasa. Dan pertama Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, hai Yakub. Tapi ada satu hal nih yang Tuhan penting kita mau ingat. Tetapi aku membenci Esau. Ketika Tuhan menyatakan aku mengasihi engkau, lantas umatnya dan para imam berkata, bagaimana caranya engkau mengasihi kami Tuhan? Tuhan bilang, bukankah Esau ini adalah yang sulung? Bukankah Esau ini yang sulung? Tapi aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tuhan sedang mau menyatakan mestinya anak sulung adalah anak yang prioritas. Tapi kenapa Tuhan nyatakan bukankah Esau ini anak sulung? Kalau mau dilanjutkan ayatnya, kata-katanya dengan terjemahan bahasa sehari-hari, mestinya aku ini mengasihi Esau. Tapi aku mengasihi Yakub dan aku membenci akan Esau. Membenci dalam arti ini ada sebuah perbuatan yang Tuhan tidak sukai dari Esau. Karena Esau tidak pernah menghargai akan anugerah kesulungan yang begitu besar, yang luar biasa, disepelekan hanya dengan semangkuk kacang merah. Ini adalah gambaran daripada umat Tuhan, gambaran dari gereja Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak mengintrospeksi diri, ya, kita menganggap remeh dan kita menganggap rendah segala hal. Apa yang disebut dengan sebuah kebenaran dalam hidupnya, tidak lagi menjaga nilai-nilai kebenaran di dalam hidupnya, tidak lagi menjaga nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Ya, akibatnya apa? Apa yang sebenarnya hak kesulungan itu merupakan sebuah anugerah yang besar itu akhirnya dijual. Ya, tanda petik kata dijual ini. Berapa banyak kita mengorbankan, ya, mengorbankan Tuhan hanya demi untuk sebuah kesenangan di dalam kehidupan kita pribadi. Jadi jemaat yang pertama pada saat ini apa yang menjadi pesan Tuhan? Ya, ini berbicara tentang kasih yang pudar. Kasih yang pudar. Kalau mau lebih ekstrim ini kita bilangnya kasih yang hilang. Ya. Kenapa hilang? Kalau orang punya kasih, saya tanya sekarang, kalau ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan dengan sebuah tenaga, energi, apapun untuk membuktikan kasih kita kepada orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Amin? Ya. Nah, kita akan lakukan semua itu memberi yang terbaik. Kita akan memikirkan saya mau kasih apa ya, sesuatu yang terbaik. Apa yang membuat saya bisa, dia itu menjadi senang ya. Apa yang membuat dia itu bisa menjadi tertawa ya. Apa yang membuat dia itu bisa menjadi gembira ya.
Nggak pernah mungkin berpikirkan apa yang membuat dia bisa menjadi kecewa. Tapi buktinya lama-lama kenapa dalam kehidupan kita? Loh, dulu kok begitu, sekarang kok begini? Jemaat yang Tuhan kasihi, kasih yang pudar atau ekstrimnya kasih itu menjadi hilang, akhirnya menjadi dingin. Ya, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sesama. Tetapi Tuhan sedang berbicara, ini sedang Tuhan berbicara tentang bukti kasih kita sebagai umat Tuhan, sebagai para imam yang mulai luntur, yang mulai tidak lagi seperti yang dahulu, yang pertama-tama. Ya. Dan Tuhan sangat-sangat menegur di dalam perkara ini. Akhirnya tentang kasih yang pudar ini, Tuhan akhirnya sampai bilang seperti demikian. Ya. Coba kamu bawa katanya binatang yang buta. Kamu bawa binatang yang cacat, yang timpang, yang sakit, bawalah ke bupatimu. Apakah bupatimu merasa berkenan? Apakah akan menerima engkau dengan baik? Sebuah pertanyaan itu dilemparkan Tuhan supaya umat Tuhan dan para imam itu mengerti. Ya, mengerti supaya apa? Kepada sesama aja itu hal yang gak berkenan kalau kita memberi sesuatu yang kurang, yang tidak baik. Itulah tanda bukti kalau orang yang kasihnya sudah mulai pudar, yang kasihnya sudah mulai luntur, tidak lagi memberikan sesuatu hal yang baik di dalam hidupnya, bahkan di dalam ibadah-ibadah tidak lagi menunjukkan sebuah sikap yang hormat, yang takut akan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang hilang. Ya, kalau kasih ini sudah mulai pudar, maka akan terlihat dan terbukti melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang tidak menunjukkan lagi sikap hormat dan takut kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, di masa pandemi ini, yuk kita periksa diri. Ya, tidak semua jemaat untuk bisa datang ke sini, karena semua pun terbatas, usia pun semua terbatas, bahkan anak-anak kecil pun tidak mungkin untuk bisa datang. Ya, tetapi dimanapun engkau beribadah pada saat ini, tunjukkan sebuah sikap hormat dan takut sama Tuhan. Ketika kau ibadah streaming, memang tidak mengenakan. Ada jemaat yang bilang, aduh rasanya nggak enak ya, ibadah dengan streaming. Beda gitu rasanya kalau hadir di tempat. Ya memang ada sesuatu yang hilang. Tapi apapun kondisinya, yang paling penting kita harus jaga sikap hati kita. Sikap yang hormat, yang takut pada Tuhan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menegur akan sesuatu yang mengatakan kamu ini datang membawa binatang yang mau dipersembahkan di mezbah. Ya, kenapa Tuhan? Apa yang kami lakukan? Tuhan bilang, kamu telah mencemarkan meja. Dengan cara mencemarkan meja bagaimana Tuhan? Kamu membawa binatang yang cacat, yang buta, yang sakit. Ya, dan itu semua tidak menyukakan akan hati Tuhan. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya kalau dibaca Tuhan sampai bilang, aduh tolonglah kalau bisa mah ada orang, satu orang aja, satu orang tolong kasih tahu. Itu jangan bawa persembahan-persembahan kayak gitu. Percuma Tuhan bilang, aku gak suka semua itu, lebih baik jangan dilakukan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita datang dengan sikap hati yang tidak benar, kalau kita datang dengan sikap hati yang tidak sungguh-sungguh haus rindu kepada Tuhan, kalau kita tidak datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh murni kepada Tuhan, itu satu hal Tuhan yang tidak berkenan. Memang kita tidak ada alat ukur seperti kita masuk dengan termogan, kita diukur, oh suhunya 36, gak ada yang bisa mengukur itu. Hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Ya, makanya kenapa Daud selalu berkenan di mata Tuhan? Kenapa Daud itu orang yang berkenan di mata Tuhan? Karena Daud selalu dekat dengan Tuhan, dan yang paling penting, dia mau dikoreksi. Dia mau dikoreksi kalau ada hal yang salah, yang keliru di dalam dirinya. Dia tidak merasa dirinya benar. Tapi dia selalu berkata, Tuhan, ujilah aku, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Kalau Tuhan, jalanku ini mulai serong, luruskan aku. Itu dalam kitab Mazmur. Itulah sikap hati yang sangat berkenan di mata Tuhan. Sikap rendah hati yang selalu mengatakan, Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya. Aku ini gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Ya, satu sikap ini yang perlu dibangun. Jangan kita merasa sombong dan melakukan segala hal,
kita bisa memberi ini dan kita bisa memberi itu, termasuk Tuhan menegur kepada orang yang merasa dirinya hebat, ketika dia membawa sebuah persembahan, begitu banyak persembahan itu diberikan. Ya, tapi ada seorang janda yang miskin, yang ketika memberikan persembahan itu, kalau dilepaskan, tring bunyi, dia merasa malu dan dia merasa, cuman segini. Tapi Tuhan katakan, siapakah dari kedua ini yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya, dan akhirnya Tuhan menjelaskan, perempuan ini, yang di dalam serba kekurangannya, tetapi dia masih bisa memberi. Ya, tidak menunjukkan siapa dirinya, tetapi dia memberi di dalam segala kekurangannya. Artinya jemaat yang Tuhan kasih, yuk pada pagi hari ini kita introspeksi, kita periksa diri sampai sejauh mana stamina rohani kita, kondisi rohani kita yang memang tidak ada alat ukurnya. Itu hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Ya, makanya selalu kita harus ajak Tuhan untuk Tuhan selidiki hatiku dan batinku. Jangan-jangan aku punya pikiran yang salah, aku punya satu sikap yang salah. Mungkin aku salah Tuhan di dalam sikap aku di dalam dunia kerja, aku salah di dalam keluarga, aku salah di dalam kehidupan. Semua kita harus periksa diri. Jangan sampai kita memberikan satu korban yang tidak menyenangkan. Kalau korban yang tidak menyenangkan, Tuhan aja memalingkan muka. Kalau sikap hidup kita juga tidak menunjukkan yang benar, baik di keluarga, baik di dalam pekerjaan, maka orang-orang pun akan memalingkan kepada diri kita. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, pesan yang pertama, jangan sampai kasih kita ini pudar. Katakan amin. Ya. Nah, ini Tuhan yang menegur tentang kasih yang pudar. Yang kedua, apa yang Tuhan ingatkan di dalam Maleakhi ini? Ini berbicara tentang ingkar janji. Nanti baca di dalam Maleakhi pasal yang kedua. Ini berbicara tentang ingkar janji. Tentang janji yang diingkari. Apa janji? Tuhan itu di dalam 12 suku ini, 12 suku Israel ini, suku Lewi inilah Tuhan membuat sebuah perjanjian. Karena suku Lewi inilah suku yang dipakai oleh Tuhan ketika melayani di dalam bait Allah. Selain para imam, para Lewi inilah yang membantu para imam melayani akan Tuhan di rumah, Tuhan di bait Allah. Ya. Dan ada sebuah perjanjian yang luar biasa yang Tuhan sangat berikan sebuah perjanjian. Tuhan katakan, aku akan berikan kehidupan dan aku akan berikan kesejahteraan. Ini bicara kepada Lewi. Aku akan berikan kehidupan dan memberikan kesejahteraan. Tapi di lain pihak, engkau harus takut akan Tuhan dan gentar akan namaku. Perjanjian itu kan dua belah pihak. Setuju? Ya, kita buat perjanjian harus ada dua belah pihak. Hai Lewi, aku akan berikan kehidupan, aku akan berikan kesejahteraan. Lain pihak, engkau harus takut dan gentar akan nama. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, nah para imam bukan para Lewi ini, para imam ini justru dia merusak, mengingkari sebuah janji yang memang itu harus dijaga. Janji apa? Janji untuk hormat, untuk takut akan nama Tuhan. Itu diingkari. Diingkari dengan apa? Ya dengan hal-hal perbuatan, sikap-sikap persembahan yang tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau sekarang kita bisa terjemahkan persembahan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya, makanya ada sebuah lagu, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Itu dalam Roma pasal 12. Tuhan inginkan bahwa tubuh kita ini menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan pada Allah. Katakan amin. Ya, melalui semua kehidupan kita, anggota tubuh kita, semua boleh dipersembahkan untuk bisa memuliakan, melayani Tuhan dan melayani akan sesama. Ya, mulut kita selalu mengeluarkan berkat. Hidup kita menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Dan nyatanya itu telah diingkari. Tidak ada lagi sikap hormat dan takut kepada Tuhan. Karena tidak ada sikap hormat dan takut akan Tuhan, berarti one prestasi. Ada satu yang melanggar, maka gugur itu sebuah perjanjian. Artinya gugur sebuah perjanjian apa? Jemaat yang Tuhan kasih, coba perhatikan begini. Kalau engkau takut akan namaku dan gentar akan namaku, maka kehidupan aku berikan. Kesejahteraan aku berikan. Kalau one prestasi, kalau engkau tidak takut dan tidak gentar akan namamu, hidupmu sewenang-wenang, hidupmu gegabah,
maka masalah kehidupan dan kesejahteraan pun akan menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, artinya yuk pada saat ini kita belajar, kita periksa akan diri kita. Adakah kita melakukan sebuah one prestasi, melakukan sebuah hal kita mengingkari sebuah janji di hadapan Tuhan. Untuk kita menjaga sikap hormat dan takut pada Tuhan dimanapun kita berada. Ya, ini menjadi pesan Tuhan. Dalam ingkar janji ini ada hal kedua. Selain ingkar janji yang berkata tentang ingkar janji kepada Tuhan, Tuhan ingatkan lagi, nanti baca dalam Maleakhi pasal 2, ingkar janji kepada siapa? Ingkar janji kepada sesama. Tuhan katakan begini. Jadi yang tadi dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama. Engkau menangis di mezbahku. Dengan air mata, dengan tangisanmu, engkau menangis. Karena engkau tahu bahwa aku tidak lagi mau mendengarkan engkau. Karena aku telah memalingkan muka kepada engkau. Engkau menangis di depan mezbahku. Dan kau berkata, kenapa Tuhan kau lakukan itu? Karena aku yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Engkau tidak setia. Dan itu yang Tuhan tidak berkenan. Jemaat yang Tuhan kasih, saya renungkan, apa Tuhan ini hubungannya tentang ini kok ada diselipkan sebuah one prestasi tentang sesama. Di mana-mana Tuhan berkenan kepada sebuah keluarga. Tuhan ingin keluarga itu bahagia. Katakan amin. Ya, kalau kita bicara tentang keluarga kecil, suami, istri, dan anak-anak. Kalau kita bicara tentang keluarga yang lebih besar, kita pun sekarang jemaat ini adalah keluarga. Jangan kita melakukan sebuah hal-hal yang melukai satu dengan yang lainnya. Saya renungkan, Tuhan, apa hubungannya ini perbuatan antara sesama, apa hubungannya dengan engkau Tuhan? Ada satu hal yang Tuhan ingatkan di dalam Matius. Apapun juga yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku tidak berpakaian, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kau menengok melawat aku. Tuhan, aku enggak pernah lihat engkau lapar, kata murid-muridnya. Tuhan katakan, ketika engkau melakukan kepada orang yang hina ini, ada orang yang lapar, kau memberi makan, engkau telah memberi makan untuk aku. Apapun yang kau lakukan pada sesama, engkau lakukan untuk aku. Artinya, saudara, makanya Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita melukai akan pasangan kita sedang melukai siapa sebenarnya? Diri sendiri. Makanya kalau orang yang sudah kasihnya mulai pudar, dia udah gak punya rasa lagi. Ya, nggak peduli lagi dengan pasangannya, nggak peduli lagi sama anaknya, dia akan kata kasar sama anaknya, nggak peduli. Dia nggak mengerti arti kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah anakmu itu seperti dirimu sendiri. Kalau anakmu gagal, ya kamu sendiri merasa gagal mestinya. Kalau anaknya senang, mestinya senang. Ya, nobody is perfect, nggak ada semua yang sempurna. Tapi kita harus saling memberikan kekuatan, memberikan semangat. Satu dengan yang lain. Jadi jemaat yang Tuhan kasih ini adalah satu hal yang serius. Ya, satu hal yang serius. Bahkan kalau nanti di dalam Maleakhi pasal yang keempat di sana dikatakan, jemaat, kalau tidak ada pemulihan di dalam sebuah keluarga, kalau hati bapa tidak kembali kepada anak, hati anak tidak kembali kepada bapa, aku akan datang memukul bumi ini. Artinya saudara jangan sampai terlambat. Ya, harus terjadi sebuah pemulihan di dalam sebuah keluarga. Jadi pesan yang kedua di sini berbicara tentang ingkar janji, alias jangan kita ingkar janji, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ya. Dan yang terakhir, jemaat yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan ingatkan di dalam Maleakhi ini, ya, berbicara tentang hitam menjadi putih, ya, salah menjadi benar. Itulah kata-kata yang akhirnya muncul. Pengkhotbah 3:13. Kamu kurang ajar berbicara itu. Kamu berkata, hai, kalau dulu diterjemahkan nanti baca ya. Dengarkan, ya. Berbuat jahat, Tuhan berkenan, nggak masalah. Berbuat jahat pun nggak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa. Itu siapa yang mengatakannya? Para imam. Siapa para imam? Orang yang tahu firman. Firman mulai dipelencengkan ke kiri ke kanan. No problem, it's okay, everything is okay, no problem. Jemaat yang Tuhan kasih, Paulus saja sudah mengingatkan hati-hati menjelang akhir zaman orang-orang akan banyak mendengarkan cerita-cerita dongeng-dongeng
apapun yang menyenangkan akan telinga. Yang kedengaran sama telinga enak itu Paulus sudah ingatkan seperti demikian. Kebenaran is kebenaran, kebenaran tidak bisa dirubah, absolut. Ya, sesuatu yang tidak bisa dirubah. Jadi saudara, nggak ada sesuatu yang kita perlu sebuah neko-neko, ya. Karena apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, semua ada pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Ya, nah itu yang menjadi pesan Tuhan pada saat ini. Sampai akhirnya sebuah kata-kata yang begitu tajam, yang begitu keras. Kamu kurang ajar, sampai bicara bahkan mengajarkan hal-hal seperti begitu. Ya, yang akhirnya semestinya kalau nanti baca di dalam Maleakhi ini, seorang imam itu mulutnya penuh dengan pengajaran. Orang-orang akan datang kepada dia dan menerima sebuah pengajaran. Ya, tetapi kamu telah membuat tersesat akan umatku, katanya. Jemaat, kita perlu ada sebuah garis, ya, yang memang kita nggak bisa buat sebuah aturan di sini, aturan 1, 2, 3 nggak bisa. Firman Tuhan sudah ada, engkau baca, Roh Kudus ada, engkau berbicara, ya, menjadi sebuah acuan dan menjadi sebuah pegangan. Jadi jangan kita terombang-ambing oleh sebuah keadaan arus dunia yang begitu kuat pada saat ini. Dan kabar baiknya yang terakhir bahwa Tuhan akhirnya datang. Tuhan katakan, aku akan datang. Ya, tiba-tiba Tuhan akan datang mendadak ke bait Allah. Dia akan datang tiba-tiba, dia akan memurnikan seperti seorang pemurni logam. Dia akan memurnikan Lewi, dia akan memurnikan umatnya seperti seorang penatu yang membersihkan, dicuci. Supaya para Lewi ini menjadi seperti emas yang dimurnikan, dan para Lewi ini mempersembahkan persembahan yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Itu berarti yang terakhir, memang pemurnian suka tidak suka ini akan berlangsung sampai ditutuplah dengan sebuah kata, lihat akan terjadi perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, di dalam Maleakhi itu katakan, dan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah akan terlihat satu saat kelak. Biarlah kita semua menjadi gandum, jangan menjadi ilalang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari jemaat, kita siapkan hati kita. Kita akan persiapkan untuk perjamuan kudus pada saat ini. Para imam, saya undang untuk bisa mempersiapkan. Selidiki hatiku. Kita nyanyikan sebuah lagu, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Terima kasih Bapak, berkatilah Lihat hati para imam Tuhan yang melayani. apakah ku sungguh Darahmu Yesus yang melayakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. dan menilai hidup, Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang bersembunyi. Mari saudara kita buka hati kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak Tuhan yang setia, anak yang Kukasihi. Aku tegur, aku hajar. Itu karena Tuhan mengasihi akan kita semua. Kau dapat lihat, telah kulihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Mari kita bersyukur. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Telah kulihat, oh telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat, ku tetap setia. Kau dapat lihat, ku tetap setia. Kau dapat lihat, ku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri, umat. Kita akan siapkan semua sebelum kita memakannya. Di setiap roti ini ada tulisan firman. Kita amini. Boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Ketika kami Tuhan boleh mengangkat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang telah terpecah dan tercurah bagi kami semua. Biarlah Bapa, setiap kami yang melakukannya, kami mengingat dan memberitakan akan kematian Kristus bagi seluruh dunia ini Tuhan. Ketika itu Yesus mengambil roti, mengangkatnya, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, membagi-bagikan kepada muridnya. Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Makanlah di dalam nama Bapa. Seperti Engkau Tuhan yang telah terpecah untuk kami semua, biarlah hidup kami juga Tuhan terpecah untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk sesama Tuhan. Hidup kami terpecah Tuhan, biar yang lain tertawa Tuhan, yang lain bersuka. Hidup kami jadi berkat Tuhan. Dan saat itu Yesus mengambil cawan itu, mengangkatnya, mengucap syukur,
berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah di dalam nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur yang kami naikkan Tuhan. Haleluya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Mari kita nyatakan, saudara. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Telah kulihat, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, anugerah terbesar sudah Kau berikan Tuhan buat kami semua. Biarlah Bapa, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh dibaharui Tuhan. Komitmen kami Tuhan, untuk kami setia Tuhan mengiring Kau, untuk kami setia dalam kemurnian, ketulusan, kekudusan Tuhan. Hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan-Mu, bagi sesama Tuhan, untuk saling memberkati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyambut berkat ini Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, bahkan yang sakit Tuhan, biarlah boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan baru Tuhan, ada semangat yang baru Tuhan, yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, sebentar kami akan memberikan persembahan, perpuluhan, apapun yang sudah kami persiapkan Tuhan, atas apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kami Tuhan, kami bawa Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau yang memberkatikan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sambut katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan good news sebentar. Dengan temanya adalah manusia berubah, Yesus tidak. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8. Jangan Anda menjadi kaget atau heran melihat seseorang yang Anda kenal tiba-tiba berubah. Karena hal itu dapat juga terjadi pada diri Anda dan diri saya. Rasul Paulus mengingatkan dirinya sendiri dalam tulisan suratnya di atas, bahwa kalau dia tiba-tiba merubah Injil yang pernah diberitakannya, maka ia terkutuk. Allah menciptakan manusia dengan suatu unsur terpenting, yaitu kebebasan memilih. Ia tidak membentuk manusia menjadi robot atau memaksanya melakukan sesuatu. Diberinya pilihan pada manusia jalan keselamatan atau kebinasaan. Setiap pribadi manusia harus menentukan dengan sadar apa yang akan dilakukannya dengan hidup yang hanya satu kali. Ketika dia memutuskan memilih jalan keselamatan, maka tekad dan anugerah Tuhan itu harus dipeliharanya dalam pertumbuhan yang nyata. Sidang di Efesus berubah dalam tekadnya pada Tuhan. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula dalam Wahyu 2 ayat 4. Demas dalam pelayanannya juga berubah. Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Adalah hak setiap orang untuk berubah, tetapi juga adalah tanggung jawab yang harus dipikulnya akibat perubahan tersebut. Karena akan datang saatnya di mana kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab dalam Ibrani 4 ayat 13. Berbahagialah Anda yang memelihara tekad melayani Dia sampai akhirnya dengan sikap yang konsisten. Kesetiaan untuk memelihara tekad dan keputusan itu menentukan tingkat kedewasaan Anda di dalam Tuhan. Karena tidak pernah ada yang memaksa Anda untuk mengambil keputusan tersebut. Kualitas ilahi yang ada pada diri Yesus, Tuhan kita,
harus mengilhami Anda untuk menjadi manusia yang tidak berubah dalam Dia, karena Dia tidak berubah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Barang siapa berhikmat, hendaklah ia mengerti. Amin, saudaraku. Selanjutnya, ada pengumuman juga untuk Natal Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember jam 10 melalui YouTube lewat online, saudaraku. Selanjutnya juga kami mengucapkan happy anniversary untuk Bapak dan Ibu Gembala terkasih pada tanggal 11 Desember. Doa kami kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa mengikat, menyatukan dan menyempurnakan segalanya di setiap langkah ke depan. Amin. Mungkin itu saja pengumuman dari saya serahkan pada Bapak Gembala. 9:10, mari kita berdiri, saudaraku, mari kita kiri kita. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik kami berkumpul pada hari yang penuh dengan cuaca yang tidak baik dan Bandung Tuhan 100% merah. Apapun juga Tuhan, kami hadir di sini dan kami menikmati ibadah yang kami dapatkan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan dan anugerah kehidupan yang masih melekat kepada diri kami masing-masing. Tetap kami berdoa Tuhan untuk segala kegiatan kehidupan kami, berkati di dalam usaha, pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan. Buka jalan-jalan Tuhan, buka peluang-peluang, buka kesempatan agar kami tetap hidup. Dan agar dengan demikian Tuhan, keluarga, kehidupan dapat tetap beroperasi dengan baik. Indonesia terpelihara dan terjaga dengan baik. Tuhan, dalam perjalanan yang sangat sulit ini, kami memasuki kembali kehidupan kami di minggu yang akan datang. Bulan Natal yang kami nikmati bersama-sama. Sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya dan di dalam Roh Kudus akan mengawali hati dan pikiranmu. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan menyebut kita kedua kali. And sing, my soul, my Savior God, We thank you, Jesus, my Lord. How great how great. We thank you, Jesus. And sing, my soul, my Savior God. Thank you, Lord. How great, how great, how great, oh, hallelujah, how great, how great, Selamat hari Minggu, saudaraku. Sampai kali kita kembali. Selamat memasuki bulan Natal 2020. Tuhan memberkati kita semua. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.